Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, dan terutama yang saya hormati Bapak Ari Wibowo. Perkenalkan, nama saya David Firmansyah Putra dari kelas 3A Manajemen. Di sini saya akan bahas antara jurnalistik cetak dan jurnalistik TV. Media cetak mengandalkan rentan kalimat dan kata-kata, sesekali ditambahkan dengan foto atau ilustrasi berita. Kekuatan berita di media cetak terdapat pada pemilihan kata dalam kurung diksi, terutama untuk headline, buka kurung judul, tutup kurung, kemudian sebagai penguat bahasa. Let teras berita menjadi kekuatan berikutnya. Berdasarkan hasil pengamatan, masyarakat Indonesia lebih senang untuk membaca berita dari judulnya saja. Tapi bila ada berita yang nilai kedekatannya dekat dengan dirinya, maka akan dibaca sepenuhnya. Bandingkan pola menonton TV. Dengan penampilan audiovisual, televisi dapat memberikan alternatif tontonan yang informatif. Dalam kondisi apapun, televisi mampu memberikan sungguhan yang menyenangkan. Ketika berhadapan dengan media surat kabar, orang hanya membaca headline. Namun ketika menonton televisi, khalayak seakan pasrah dan menerima dengan apa yang disuguhkan oleh televisi. Ancor, penyaji berita. Pertama kali saat Anda menonton acara berita TV, hal yang pertama menjadi perhatian adalah penampilan seorang pembaca atau penyaji berita. Ancor yang tampak memiliki integritas dan cerdas mampu menghipnotis penonton untuk terus setia menyaksikan program acara berita tersebut. Narasumber adalah subjek atau objek yang menjadi acuan atau sumber suatu peristiwa, suatu berita. Penonton yang mendengarkan penuturan narasumber secara langsung akan mendapat kepuasan tersendiri. Berbeda jika membaca berita di media cetak atau online. Pembaca hanya mampu membaca nama dan identitas para narasumber dari tulisan saja. Oleh karenanya, menurut J.B. Wahyudi, di dalam menyusun berita elektronik atau reporter dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengkombinasikan fakta, uraian pendapat, dan penyajian pendapat yang relevan dari narasumbernya. Penyajian bahasa berita televisi menggunakan bahasa informal dengan tetap memperhatikan EYD. Mengapa bahasa informal? Karena bahasa informal merupakan bahasa tutur yang memungkinkan terjadi kontrak antara komunikator, buka kurung news anchor, tutup kurung, dengan komunikan, buka kurung audiens, tutup kurung. Menurut Fang, agar susunan kalimat memenuhi formula easy listening, agar digunakan setiap kalimatnya tidak lebih dari 20 kata. Buka kurung Fang, 1971. Oleh karena itu, hindari pengguna kata mubazir. Formal vs informal. Bawang merah dan telur asin merupakan komoditas potensial kota Brebes. Bukan hanya bawang merah saja, ternyata telur asin pun merupakan komoditas potensial kota Brebes. Pemerintah memberikan penghargaan kepada petani kecil. Amin profil petani kecil yang beruntung telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah, dan seterusnya. Mencari ide sampai produksi. 1. Mencari tema atau ide dan menentukan judul. 2. Memecah kedalaman rumus 5W plus 1H. 3. Membuat naskah kasar sebagai panduan hunting dan riset. 4. Melakukan hunting dan riset ke subjek atau objek. 5. Membuat transkrip wawancara. 6. Membuat storyline. 7. Syuting. Struktur berita televisi. 1. What is the news? Gempa di Sumatera, Kota Padang, dan sekitarnya Kamis malam kembali diguncang oleh gempa dengan kekuatan 6, skala Richter. Akibatnya warga Kota Padang berhamburan keluar rumah mereka karena panik. 2. Set the scene. Gempa berkekuatan 6,4 skala Richter yang mengguncang Kota Padang dilaporkan pusat gempa nasional BMKG pusat di Jakarta atau berpusat di Samudra Hindia sekitar 385 km barat daya Pantai Painan atau Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
3. Detail. Akibat guncangan kuat yang terjadi sekitar pukul 6 sore tersebut atau warga berhamburan keluar rumah, pemerintah daerah mewaspadai kemungkinan gempa bumi dan tsunami atau menyusul sejumlah kejadian di wilayah Sumatera Barat. 4. Konteks of the background. Wilayah Indonesia yang terletak di pertemuan jalur cincin gunung api dunia mengakibatkan rawan terjadi gempa bumi kecuali di Pulau Kalimantan atau hingga saat ini gempa bumi merupakan gejala alam yang belum dapat diprediksi sebelumnya. Minor detail. Pihak Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menetapkan status Gunung Merapi di Bukit Tinggi kondisi siaga level 2. Hal itu ditandai aktivitas Gunung Merapi dengan intensitas gempa vulkanik yang terus meningkat, kendati aktivitas gempa di Padang mulai menurun. Sekian presentasi saya. Sebelum mengakhiri presentasi saya ingin berpantun sedikit. Petani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Minum sirup dengan selasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.